Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desi Mardianti dengan NIM D1B1222025. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam penilaian mata kuliah mikrobiologi pertanian. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme, metode apa yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme, serta apa saja perbedaan prokariota dan juga eukariota. Baik, yang pertama masuk kepada latar belakang, di mana mikrobiologi merupakan cabang ilmu biologi yang meneliti mikroorganisme mikroskopis seperti bakteri, virus, jamur, serta protozoa, memperhatikan peran mereka dalam ekosistem bumi. Penemuan awal mikroorganisme dimulai dengan Anthony van Leeuwenhoek pada abad ke-17 yang meski menggunakan mikroskop sederhana berhasil mengamati struktur mikroskopis dalam berbagai objek. Ditemukannya bakteri pengikat nitrogen dari udara membantu meningkatkan kesuburan tanah. Sementara penelitian patogen mikroorganisme membantu dalam pencegahan berbagai penyakit pada tanaman. Masuk kepada pembahasan kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Nah, kelompok mikroba meliputi protozoa, alga, jamur, bakteri, dan juga virus. Nah, untuk mempermudah pengelompokan, mikroorganisme dikelompokkan dalam sistem klasifikasi seperti sistem 5 kingdom oleh Whittaker dan sistem 3 kingdom oleh Carl Woese yang berdasarkan perbedaan genetik molekuler. Klasifikasi mikroorganisme didasarkan pada kriteria seperti morfologi, metabolisme, ekologi, genetika, reproduksi, serta fungsi biologisnya. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, mikroorganisme dapat dikelompokkan menjadi bakteri, archaea, protozoa, alga, jamur, serta virus. Selanjutnya masuk kepada yang kedua, yaitu metode apa yang dapat digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Nah, ilmu yang mempelajari penggolongan makhluk hidup tersebut disebut dengan taksonomi. Sampai dengan akhir abad ke-19, makhluk hidup hanya dibagi menjadi dua, yaitu Plantae dan juga Animalia. Mikroorganisme yang penting dalam bidang pangan adalah kapang dan juga hamir yang tergolong ke dalam kerajaan fungi, serta bakteri yang termasuk Monera. Bakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk, perwarnaan gram, suhu, dan kebutuhan oksigen. Kapang adalah mikroorganisme multiseluler yang tumbuh dalam bentuk miselium, terdiri dari hifa dan reproduksi serta spora. Hamir ialah fungi bersel satu yang berkembang biak dengan cara tunas, pembelahan, atau pembentukan spora seksual. Virus adalah mikroorganisme yang sangat kecil yang tergantung pada sel inang untuk berkembang biak dan dapat menyebabkan penyakit. Yang terakhir ialah perbedaan prokariota dan juga eukariota. Nah, berdasarkan letak DNA di dalam sel, sel pada sel organisme dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti. Materi genetik DNA pada sel prokariotik tidak terbungkus oleh membran inti dan terletak di sitoplasma yang disebut nukleus. Sementara pada sel eukariotik, DNA terdapat di dalam membran inti. Selanjutnya, sel prokariotik memiliki struktur yang lebih sederhana dibandingkan dengan sel eukariotik karena tidak memiliki organel-organel yang terbungkus oleh membran. Sel eukariotik memiliki dinding sel dan kromosom berbentuk sirkuler, sementara sel eukariotik tidak memiliki dinding sel dan kromosom berbentuk batang. Perbedaan selanjutnya ialah prokariota berproduksi dengan pembelahan biner,
sedangkan eukariota berproduksi dengan mitosis atau dengan meiosis. Yang terakhir ialah sel eukariotik memiliki banyak organel yang berperan dalam berbagai fungsi seluler, seperti mitokondria untuk respirasi seluler, ribosom untuk sintesis protein, retikulum endoplasma untuk sintesis glikoprotein dan lipid, dan lain-lainnya. Contoh klasifikasi mikroorganisme pada Rhizobium leguminosarum dengan domain bakteria, filum Proteobacteria, kelas Alpha Proteobacteria, ordo Rhizobiales, family Rhizobiaceae, genus Rhizobium, dan spesies Rhizobium leguminosarum. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kriteria-kriteria yang digunakan termasuk morfologi, metabolisme, ekologi, genetika, reproduksi, dan fungsi biologis. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kelompok berdasarkan dengan karakteristiknya. Nah, metode klasifikasi bakteri meliputi pembagian berdasarkan bentuk, pewarnaan gram, suhu, dan kebutuhan oksigen. Selain itu, kapang dan khamir juga dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri morfologis dan reproduksi mereka. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.